pengutusan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah 1 ayat 8. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, pengutusan adalah tanggung jawab orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 9. Baik sebagai pengutus atau yang diutus. Kitab Kisah Para Rasul disebut sebagai Kitab Roh Kudus karena berbicara tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan dan perjalanan misi gereja mula-mula. Misi yang dimaksudkan adalah pengutusan, baik pengutusan yang dilakukan oleh perorangan maupun gereja. Roh Kuduslah yang menjadi penggerak utama dalam pekerjaan misi dan pertumbuhan gereja. Lukas menuliskan Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sebagai ayat kunci dari kitab ini yang mengutamakan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan pada ayat ini adalah dunamos yang sering digunakan untuk menjelaskan sebuah ledakan. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa para murid yang sederhana dari latar belakang yang berbeda-beda, mereka orang berdosa juga, tetapi ketika mereka dipanggil, mereka meresponi dan dapat dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya yang mengguncangkan seluruh dunia. 1. Dasar pengutusan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Hal ini menegaskan bahwa tanpa Roh Kudus tidak ada pengutusan. Maka yang menjadi dasar pengutusan adalah Missio Dei, yaitu misi yang dimulai dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus oleh pekerjaan Roh Kudus. Allah Bapa adalah perancang misi, Yesus Kristus adalah pelaksana misi, dan Roh Kudus yang menerapkan, membuat efektif, dinamis sebagai yang diutus oleh Bapa dan Anak. Misi Allah ini tidak akan berhenti di satu tempat saja, tetapi akan terus berlanjut sampai semua suku mendengar Injil. Apa yang dimulai dari hati Bapa tidak dapat dihentikan oleh kuasa apapun di dunia ini. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan sejarahnya. Bapa telah mengutus Yesus Kristus. Para murid diselamatkan, dimuridkan, kemudian diutus untuk bersaksi, dan banyak orang percaya dan menerima Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus, dan diperlengkapi lagi dengan kuasa untuk memberitakan Injil. 2. Tugas pengutusan. Tugas pengutusan adalah menjadi saksi Kristus berdasarkan Kisah 1 ayat 8b, dan kamu akan menjadi saksiku. Tugas tersebut tidak bisa diabaikan oleh orang percaya, karena ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Menjadi saksi berarti martir, yaitu orang yang bersedia mati demi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bersaksi adalah menceritakan pengalaman kita bersama Tuhan kepada orang lain. Biasanya terdiri dari 3 bagian penting, yaitu sebelum bertemu Yesus, saat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan setelah pertemuan pribadi dengan Yesus. Jangan takut untuk bersaksi, karena bersaksi itu tidak sulit. Kita hanya menceritakan ulang apa yang telah dialami bersama Tuhan Yesus. Dalam menjalankan tugas bersaksi, maka yang perlu disampaikan adalah firman Tuhan yang berpusat pada kematian dan kebangkitan Kristus kepada orang lain. Orang yang telah mengalami kasih Tuhan akan menyadari tugas mulia ini dan bersedia untuk menjalankan kesaksian sebagai gaya hidup, prioritas, dan perhatiannya terpusat pada kemuliaan Tuhan dan orang-orang yang Tuhan kasihi di seluruh dunia. 3. Jangkauan pengutusan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8c. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jangkauan pengutusan adalah seluruh dunia. Ada 4 jangkauan yang penting bagi kita, yaitu Yerusalem berarti area yang masih terjangkau dalam lingkungan kita. Yudea berarti lingkup yang lebih besar, beragam manusia dari status sosial, agama, tetapi masih memiliki budaya yang sama. Samaria berarti bangsa sendiri dengan beragam budaya tetapi agama yang berbeda. Ujung bumi berarti semua orang dengan bahasa dan budaya yang sangat berbeda, sering disebut dengan misi lintas budaya. Gereja ada karena misi, dan gereja ada untuk misi. Senantiasa memotivasi orang percaya lainnya
untuk mengambil bagian dalam pergerakan Roh Kudus di seluruh dunia demi penuntasan amanat agung Tuhan Yesus dengan tidak takut dan gentar pada setiap tantangan yang ada. Ketahuilah bahwa Yesuslah Sang Gembala Agung sebagai kepala gereja yang telah memulai pelayanan ini akan melanjutkannya sampai Maranatha. Sahabat Iktus, panggilan gereja untuk menjadi gereja pengutus seharusnya bukan hanya menjadi prioritas utama, tetapi menjadi satu-satunya tujuan gereja Tuhan berdiri di tengah-tengah dunia ini. Gereja yang menyelaraskan semua program dalam panggilan misi akan membangkitkan gairah pada jemaat untuk bertumbuh secara rohani dan mengambil bagian dalam pengutusan. Tuhan memanggil dan memilih saya untuk bersaksi tentang karyanya yang hebat bagi dunia. Saya diperlengkapi dengan kuasanya dan saya pun diutus untuk pergi di tengah-tengah keluarga, lingkungan, teman, sahabat, tempat kerja, sekolah, bahkan sampai ke ujung bumi untuk mengabarkan kabar baik itu. Menangkan satu jiwa lagi melalui kesaksian hidup saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah saya memahami bahwa pengutusan dimulai dari hati Allah? Dengan cara bagaimana saya melakukan tugas pengutusan untuk menjadi saksi? Kepada siapa Tuhan mengutus saya menjadi saksinya? Tuhan Yesus, sebagai orang yang telah diselamatkan, saya memiliki tanggung jawab dalam pengutusan. Saya diutus untuk menjadi saksimu dengan menyampaikan apa yang telah Engkau lakukan dalam hidup saya. Ya Roh Kudus, pakailah saya, pribadi yang sederhana ini, untuk menyampaikan Injil-Mu dengan kuasa yang daripadamu. Saya berdoa agar gereja saya pun terlibat untuk melakukan tugas gereja yang utama, yaitu pengutusan. Biarlah gereja mempersiapkan kami, baik sebagai yang diutus maupun yang mengutus, hingga nama Yesus dikenal sampai ke ujung bumi. Amin. Hanya ada dua jenis Kristen sejati, yakni Kristen yang diutus atau Kristen yang mengutus. Kristuslah